Bismillah, kita coba mulai. Pertama dari saudari kita, saya sebutkan inisialnya saja ya. Ada YFI ya. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya ingin bertanya, baik. Apabila dulu pernah memiliki hutang dan sekarang tidak ingat, apakah sudah dibayarkan atau belum? Ya, sedangkan keadaannya sudah tidak berkomunikasi lagi. Maka apa yang harus saya lakukan agar hati saya menjadi tenang apabila teringat hal tersebut? Ya, pertama, kalau tidak berkomunikasi lagi, ini penyebabnya apa? Ya, kalau orangnya masih ada, coba usahakan untuk dicari kontaknya, kemudian dijalin komunikasi kembali dan diperjelas, diklarifikasi. Ya, apakah dulu apa yang pernah saya pinjam sudah dibayarkan atau belum, gitu kan? Nah, ini kasus-kasus ini sering kali muncul. Karena penting untuk diingat bahwa utang piutang itu termasuk hakun adami. Jadi ada hak yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat salah ya terkait dengan ibadah penyembahan kepada Allah, seperti misalnya pernah lalai menunaikan sholat kan, terus jarang berinteraksi dengan Al-Quran, pernah meninggalkan puasa, itu taubatnya langsung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah, kemudian ditutup kembali dengan menunaikan amal-amal soleh, ditingkatkan amalnya, jauhi maksiatnya, sehingga kita merasakan kenyamanan dalam jiwa, ketenangan dan semangat menunaikan ibadah. Ketika itu hadir, maka itu tanda taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, ada hak yang terkait dengan anak cucu Adam, orang-orang sekitaran kita. Walaupun sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi hak-hak ini belum tertunaikan, tetap ini akan menjadi kendala hisab saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kendala yang saya maksudkan hak yang harus diselesaikan dulu. Ya, karena semua akan ditimbang. Dan ini bisa terkait dengan, mohon maaf ya, persoalan fisikal misalnya atau persoalan materi. Saya sebutkan persoalan yang terkait dengan masalah Anda utang piutang secara materi langsung ya. Jadi ketika seseorang seperti Anda misalnya punya utang piutang, pastikan dulu ya. Tadi Anda katakan keadaannya sudah tidak berkomunikasi, ya Anda tinggal berkomunikasi, cari nomor kontaknya, tanyakan. Kalau qadarullah misalnya sudah wafat, meninggal, tanyakan ahli warisnya. Kembali kepada ahli waris, ceritakan kisahnya. Ya, saya pernah ada persoalan utang piutang dengan beliau yang bersangkutan. Kini saya dapat informasinya beliau sudah tidak ada, dan saya tidak ingat apa sudah membayar atau belum. Bagaimana kebijakan dari ahli waris yang dimaksudkan? Nah, nanti dari situ, insya Allah Anda ikhtiarkan. Kalau ternyata disimpulkan, dicari, belum pernah ada pelunasan dimaksudkan, dan berikhtiar memohon kepada Allah untuk bisa diberikan kelapangan rezeki sehingga itu bisa dilunasi, dipenuhi. Ya, jika memang sekarang kasusnya terjadi, misal, ya dua hal. Yang pertama, ternyata diketahui ya sudah dibayarkan, bahkan pernah cerita dan sebagainya. Alhamdulillah Anda menjadi semakin lebih tenang. Dan hikmah kedua, silaturahim, hubungan yang terjadi dengan keluarga besar tetap berjalan. Dan itu plus tambahan nilai-nilai kebaikan. Ya. Nah, kasus yang keduanya, jika memang terjadi sudah tidak berkomunikasi, orangnya tidak tahu, ahli waris tidak mengetahui, kerabatnya pun sudah nggak paham, ya dicari-cari nggak bisa ketemu, maka cara paling mudah untuk menenangkannya, dilihat berapa jumlah hutang piutang Anda, kemudian Anda niatkan untuk bersedekah. Bersedekah diniatkan sebagai pelunasan utang yang dimaksudkan. Anda bisa berikan misalnya ke panti yatim, atau Anda bisa berikan ke fakir miskin dan sebagainya, niatkan untuk pelunasan utang Anda. Ya, mudah-mudahan itu bisa meringankan beban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan teman-teman sekalian, hal semacam ini ketika sudah kembali kepada Allah di akhirat nanti, tidak ada pembayaran dengan menggunakan materi lagi. Karena semua aspek dunia itu ditinggalkan saat kita sudah mulai meninggalkan dunia. Karena itu menjadi fitrah kalimatnya, tertata ketika seorang wafat dikatakan telah meninggal dunia. Ya, bukan hanya rohnya meninggalkan dunia dan datang ke alam barzakh sebagai tempat persinggahan untuk menuju akhirat nanti, ya, tapi juga meninggalkan semua aspek yang terkait dengan dunia. Hukum-hukum dunia sudah tidak berlaku lagi. Ya, maka segala yang digunakan dalam konteks kehidupan dunia, jangankan ke akhirat, ke alam kubur pun tidak dibawa. Ya, Anda menggunakan handphone sebagus apapun ketika wafat, nggak akan pernah bisa digunakan berkomunikasi di alam kubur. Bahkan dikuburkan pun tidak dilakukan lazimnya. Ya, uang yang Anda kumpulkan, jabatan yang Anda titik, kemewahan, segala rupa. Jadi kalau ada orang yang orientasinya dunia semata, nggak pernah ingat dengan akhirat, walaupun dia tahu akan wafat, tapi nggak menyiapkan bekal itu, maka kerugiannya berganda. Karena semua apa yang telah ia dapatkan dengan lelah itu, ya capek kan, itu capek itu. Ya, malam-malam masih mikirin, orang istirahat ini masih mikir ini, mikir itu, konsep ini, konsep itu. Bahkan ada yang meraihnya dengan cara yang keliru, ya, ada yang saling menyingkirkan, menyungkurkan, bahkan saling menyakiti, menzolimi, bahkan sampai menghilangkan nyawa dan sebagainya. Pada akhirnya selesai.
dan meninggal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak akan berlaku lagi. Karena itu, perangkat dunia tidak berlaku, hukum dunia pun tidak berlaku. Ya, Anda pun yang ada dalam ranah hukum misalnya, ya, baik itu misalnya di kemasyarakatan, ya, semacam polisi dan sebagainya, di militer seperti tentara, di kehakiman, kejaksaan dan sebagainya, semua akan selesai dan pengadilan Allah yang berlaku. Nah, dalam konteks pengadilan Allah ini di akhirat berbeda dengan hukum dunia. Kalau di dunia utang disuruh oleh hakim bayar utangnya menggunakan ya bentuk yang sama, utang uang bayar uang atau aset kemudian disita misalnya dikalkulasikan sejumlah itu. Di akhirat tidak. Nggak ada uang lagi, nggak ada aset dunia lagi. Yang ada adalah kumpulan antara amal soleh, nilai satu kebaikan yang punya bekal akhirat. Nah, jadi perbuatan baik yang punya bekal akhirat itu disebut hasanah namanya. Hasanah, ya. Jadi kalau Anda mengerjakan perbuatan baik, seperti contoh, ya, saya berikan gambaran. Misal, nggak usah kita berbagi dengan orang lain dulu. Untuk pribadi kita saja dulu, ya. Saya misalnya mau minum, ini sudah ada minuman, misal. Ya, kemudian saya akan minum. Minum itu kan rutinitas, disebut amal, ya, kegiatan biasa. Tapi ketika Anda menggunakan ya gelas ini, minuman ini diniatkan untuk ibadah kepada Allah dan Anda ucapkan bismillahirrahmanirrahim, kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, ya, setiap perbuatan baik yang tidak disertai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maksudnya meniatkan segala hal karena Allah, maka terputus nilai pahalanya. Pengertian terbaliknya, ketika Anda minum, Anda ucapkan bismillahirrahmanirrahim, lalu Anda minum, maka kegiatan minum ini bukan sekedar menjadikan rutinitas minum, tapi sekaligus tercatat bernilai pahala, ya, yang akan dibawa saat pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi timbangan bekal ini yang nanti akan ditimbang untuk mendapatkan rahmat Allah. Dengan rahmat inilah Allah menempatkan kita di surga terbaiknya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbuatan tadi disebut hasanah namanya. Sekali dikerjakan perbuatan itu punya poin. Poinnya nilainya 10. Itu di Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan punya nilai hasanah. Minum punya nilai hasanah. Lakukan karena Allah bismillah. Makan lakukan karena Allah bismillah. Kan? Baik. Ketika itu dikerjakan dicatat poinnya 10. Nah, bukan cuma catatan 1, 2, 3, bukan. Itu tinggi nilainya. Ya, kalau kita lihat ukuran standar saja, ya, kalau kita analogikan dengan hadis-hadis lain tentang keutamaan datang ke masjid misalnya, dapat 25 walaupun belum mengerjakan apapun, baru datang dengan niat ibadah dituliskan 25. Di hadis Muslim itu jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, tiga keempat 500 tahun. Ini jadi setiap kita mengerjakan perbuatan tinggi nilainya. Kalau 10 jarak satu kedua 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, tiga keempat 500 tahun. Demikian seterusnya. Ya. Dan nilai itu bukan sekedar dituliskan 10 poin, tidak. Tapi nanti Allah berikan keberkahan di balik minuman itu. Jadi ketika Anda minum bismillahirrahmanirrahim, Anda minum misalnya, dituliskan pahala dan di air itu diberikan keberkahan. Ya, berkah itu ziyadatul khair, bertambah nilai manfaat kebaikannya. Dengan minum itu ada energi untuk sholat enak, baca Quran enak, ya. Terus menolak perbuatan dorongan-dorongan maksiat, itu yang disebut keberkahan. Nah, poin ini ketika terkumpulkan nilai-nilai kebaikan hasanah dari hasil pekerjaan dunia yang diniatkan kepada akhirat, ya, kemudian lawannya itu sayyi'ah, ya, hasanah sayyi'ah, ini hasanat, ini sayyi'at. Nah, sayyi'at ini perbuatan-perbuatan buruk, ya, boleh jadi karena maksiat yang dikerjakan, maksiat dari dorongan nafsu atau godaan setan dan sebagainya, ya kan? Jadi ketika seseorang misalnya betul minumnya, tapi hasil itu digunakan dari hasil yang tidak dibenarkan, hasil korupsi misalnya, ya kan? Hasil mencuri, hasil membegal, ya, hasil merampok dan sebagainya digunakan, ya, atau perbuatan-perbuatan langsung, apakah mencela orang lain misalnya, atau menyakiti orang lain, merampok, membunuh, korupsi, itu dituliskan tuh keburukannya. Nanti ditimbang. Nah, maka terjadilah satu persoalan yang disebutkan nanti di hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa nanti satu kali di hari kiamat akan didatangkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya disebut dengan hadisul muflis, ya, hadis orang yang bangkrut, menerangkan tentang orang bangkrut. Ya. Al-muflis. Nih, kurang lebih ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali beliau sedang duduk berdiskusi ringan dengan para sahabat, lantas kemudian bertanya. Ya, kata beliau, atadrunal muflis, bima ma'na, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut itu? Tahukah kalian orang dihukumi bangkrut itu?
Qalu, mereka berkata, al-muflisu, ya, orang bangkrut menurut kami itu mala dirhamalahu wala mata'. Orang yang sudah tidak punya 1 dirham pun, uang sudah tidak ada, aset pun tidak punya. Ya, jadi uang sudah tak ada, aset tak punya. Secara ekonomi logis, ya, logis sekali. Ya, tapi apa yang terjadi? Nabi meluruskan persepsi itu, bukan dalam konteks keduniaan, tapi konteks keakhiratan. Al-muflisu min ummati, kata Nabi, orang muflis dari kalangan umatku itu. Hati-hati, tolong garis bawah ini. Nabi tidak menyebutkan umatnya Isa alaihissalam atau umatnya Musa alaihissalam, tapi beliau memberikan isyarat min ummati. Jadi ada orang mengaku umatnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, tapi dihukumi bangkrut oleh Nabi SAW. Ya, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Ya, datang dia di hari kiamat nanti dengan pahala-pahala salat yang pernah ia kerjakan. Dia salat, kan? Puasa, dia puasa. Ramadan dia ikut puasa, kan? Zakat, dia tunaikan zakat, kan? Baik. Ada orang yang hartanya melebihi batas nisab, kemudian ya setelah selesai haul dia keluarkan zakatnya, dia kelihatan salat, dia puasa juga. Wa yati qad syatama hadza. Cuman sayang, ya, dia pun punya aktivitas di dunia, senang mencela, kan? Wa qadhafa hadza, senang menuduh, kan? Kemudian wa daraba hadza, senang berselisih, kan? Sampai menyakiti, kan? Awas, hati-hati nih yang tawuran dan sebagainya, awas, hati-hati, ya. Kemudian wa safaka dama hadza, dan pernah menumpahkan darah. Ya, menumpahkan darah. Menumpahkan darah dalam konteks di sini membunuh, kan, dan sebagainya dan sejenisnya. Tuh, qadhafa hadza. Kemudian wa syatama hadza, qadhafa hadza, wa daraba hadza, wa safaka dama hadza. Maka apa yang terjadi? Nah, maka diambillah yang baik-baik itu, tu'khadhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka nanti akan dihukumi kalau seseorang pernah dia berbuat misalnya di dunianya salat, dapat hasanah nih, ya, 4 poin misalnya. Tapi juga dia misalnya suka mencela. Maka akan diambil pahala salatnya, ditutupkan kepada celaannya. Nah, hati-hati nih, ini ada 1, ini ada 1. Maka nutup nih, kosong. Ya kan? Kemudian wa tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati, ya. Nah, ini diambil lagi kebaikannya, tutupkan lagi pada keburukannya. Nah, ini puasa nutup ketuduhan misalnya, kan? Zakat nutup ke berselisih. Berselisih itu kan nanti ujung-ujungnya sama-sama juga. Perselisihan itu, teman-teman sekalian, pasti akan dimanfaatkan oleh setan, diprovokasi untuk mengeluarkan ya hal-hal lebih buruk lainnya. Dalam perselisihan pasti ada caci maki, pasti ada celaan, nambah lagi tuh. Ya, pasti ada sesuatu yang lebih buruk lagi setelah itu, ya. Karena itu, ini misalnya terjadi, diambil ini, keluarkan ke sini. Fa in faniyat hasanatuhu, hadisnya berkata, jika habis semua potensi kebaikan ini, sudah kosong nih, nggak ada. Tersisa ini. Ya, pernah menumpahkan darah, bunuh orang, nggak tobat apa dan sebagainya, yang korupsi itu kan, dan sebagainya, bahkan korupsi dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, orang sedang butuh sesuatu masih dikorup juga misalnya kan, dan sebagainya, tersisa, ya. Nah, ini persoalannya apa? Maka diambillah dosa-dosa orang yang dizalimi di sini. Ya. Jadi ini menarik ini. Diambil dosa, karena ini nggak bisa nutupin lagi, maka caranya diambillah dosa-dosa orang yang dizalimi ini. Kalau dalam konteks pertanyaan Anda tadi, misalnya utang nih, ada hutang kan? Nah, ini udah nggak bisa nutupin. Nggak bisa nutupin. Ini kalau dalam konteks masih ada amal, ini amalan kita yang baik di sini ditutup ke sini. Karena kita masih punya utang nggak bisa dibayar oleh harta, maka dibayar oleh amalan kita. Tapi yang punya banyak maksiat, ini udah nggak nutup, masih ada ini. Maka orang-orang yang pernah dizalimi di dunianya, pernah dicela misalnya, maka kalau sudah nggak nutup lagi, dosa-dosa orang yang dicela ini, dosa. Ini si A misalnya, ini si B. Maka dosa-dosa si B sesuai dengan kadar dosa yang terjadi di sini, akan diambil, ditimpakan kepada orang ini. Sehingga yang ini dikurangi dosanya, yang ini semakin bertambah. Faturiha finnar. Maka karena semakin banyak ini, ya terkumpulkan keburukannya, maka dilemparkanlah ya ke dalam neraka. Karena itu, saya sering katakan, nilai kebaikan kita sebagai bekal menuju Allah Subhanahu wa taala itu seringkali ditampilkan oleh Al-Qur'an dengan bahasa takwa. Takwa. Di semua puncak kebaikan-kebaikan ini itu sering oleh Al-Qur'an dikristalisasikan dalam bentuk satu diksi, yaitu takwa.
Karena itu salat bagian dari takwa. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ini puasa bagian dari takwa, ya kan? La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Demikian zakat juga termasuk infak di dalamnya. Ya Al-Baqarah ayat 3 kan setelah salat infak. Ya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Haji, umrah, takwa. Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi puncak semua ini takwa. Nah, takwa itu ketika kita detilkan kembali, secara singkat ternyata dibagi dua bagian. Ya, terkait amal solehnya. Ada yang terkait hubungan dengan hablu minallah secara vertikal. Ya. Yang kedua hablu minan nas secara horizontal. Jadi ternyata orang-orang takwa itu disebut baik. Yang pertama, ya, dia punya sayap pertama, ya. Apa sayap pertama ini? Dia punya hubungan yang baik secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Salatnya rajin, bahkan tahajud pun dia coba untuk tunaikan, dengan bacaan Al-Qur'annya, nilai-nilai kebaikannya, hubungan dengan Allah sebagai tanda penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya di Quran surah ke-51 Az-Zariyat dari ayat ke-15 misalnya, ya, sampai ayat ke-17. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, ya, akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ya, sungguh sebagian orang-orang takwa nanti, orang-orang takwa, ya, ada yang ditempatkan oleh Allah di taman surga. Mereka akan mendapatkan anugerah yang telah Allah janjikan, langsung mereka dapatkan. Ya, dan sungguh ketika di dunia mereka termasuk orang ihsan. Ya, orang muhsin itu orang ihsan. Ihsan itu apa? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Kau menjadikan aktivitasmu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seakan-akan kau selalu merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kau tak mampu melihatnya. Ya, ihsan. Maka salat merasa dilihat oleh Allah, takut kalau salatnya enggak khusyuk, takut kalau salatnya bacaannya enggak bagus, maka dia belajar bacaan salat, belajar memahami. Itulah ihsan. Nah, ini pun demikian yang ini ada di Quran misalnya surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Takwa lagi. Bergegaslah Anda untuk berevaluasi diri, ya kan? Untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu bercita-citalah untuk bisa mendapatkan anugerah tertinggi ketika kembali pada Allah, yaitu surga yang disiapkan seluas langit dan bumi untuk orang-orang takwa. Nih, apa amalannya saat di dunia? Ternyata yang kedua ini adalah sayap selanjutnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kan? Wallahu yuhibbul muhsinin. Muhsin lagi disebutkan. Ya, kata Allah, yaitu orang-orang yang gemar berbagi dalam kehidupan, sanggup menahan amarah, kan? Dan memaafkan kesalahan orang-orang ketika mereka meminta maaf. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi, yang ini hablum minallah, yang ini hablum minan nas. Dua bagian inilah yang mengantarkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai nanti ada yang rajin sholat, kan? Atau bahkan rajin ta'lim, berangkat ta'lim, materi banyak segala rupa, tapi juga senang mencela orang lain, senang berselisih dengan orang lain. Nah, itu ta'lim apaan? Ya kan? Jangan sampai kita ingin mendekat kepada Allah tapi juga dengan cara melanggar syariat Allah. Itu keliru, ya? Baik, demikian seterusnya teman-teman sekalian. Karena itu saya menganjurkan, ya, tetap apapun yang kita raih dalam prestasi dunia belum tentu menentukan prestise kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, apapun yang kita raih, ya, dalam konteks kehidupan dunia, dari prestasi apapun belum tentu menentukan prestise kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kalau itu semua tidak menjadi lahan untuk ibadah. Jabatan setinggi apapun, kedudukan sekuat apapun, harta benda sekaya apapun, ilmu pengetahuan seluas apapun, jika itu tidak punya nilai di hadapan Allah, maka mohon maaf, dia tidak akan mengantarkan pada kemuliaan. Karena itu, perbanyak ibadah kita kepada Allah, saat yang bersamaan bangun hubungan baik dalam konteks kehidupan kita. Jika merasa ada yang salah, jangan dipertahankan kesalahan itu, ya. Karena sudah ada makhluk yang pernah mempertahankan kesalahan dan dia nista di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah langsung mengatakan kepada kita, itu musuh yang paling nyata untuk kita semua. Jangan ditiru. Perbedaan manusia dengan setan, manusia pasti dalam hidupnya pernah berbuat salah.
Kalau dia bukan nabi, bukan rasul yang punya sifat maksum, terjaga dari kesalahan, pasti dia pernah berbuat salah dengan potensi nafsunya yang digunakan oleh setan untuk berbuat salah. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Ingat ya? Dalam diri kita ada nafsu, nafsu digunakan untuk setan untuk diarahkan pada perbuatan maksiat. Jadi standar manusia biasa berpotensi berbuat salah. Dan ternyata dari kesalahan itu dengan rahmat Allah dibimbing kita untuk selalu mengevaluasi diri menjadi lebih baik dengan cara bertobat. Pelajari itu, kembali kepada Allah, tinggalkan yang jeleknya, menjadi orang baik. Jika Anda mampu menjadi orang soleh, kenapa mesti memilih jalan yang salah? Jelas ya? Baik, ini poinnya teman-teman sekalian. Yuk kita kembalikan. Dan kalau memang, sekali lagi ya, dalam syariat itu seperti itu, apalagi tugas ulama. Tugas ulama itu cuma dua secara singkat, amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar ma'ruf itu mengajak kepada yang baik-baik. Ayo sholat yuk, dan yuk jalin silaturahim yuk, dan kemudian yuk baca Al-Quran, ayo berzakat, ayo berpuasa, ayo saling menjalankan lini kebaikan, menyayangi antar sesama. Itu amar ma'ruf. Ya, dan contohkan, dipraktekkan. Karena kalau cuma ngajak kepada sifat saja, itu khair namanya. Yad'una ilal khair, ngajak pada yang baik-baik. Tapi kalau Anda langsung mencontohkan, mempraktekkan, itu ma'ruf namanya. Kemudian yang kedua namanya nahi mungkar. Ya, mencegah kepada hal-hal yang buruk yang berpotensi melahirkan feedback yang jelek dalam kehidupan. Ya, bisa berpotensi buruk, bahkan jangankan konteks akhirat, di dunia pun bisa berdampak. Ya, karena itu nanti dalam konteks dakwah ini ada yang mengingatkan mengajak kepada kebaikan, ada yang mengingatkan untuk meninggalkan keburukan. Jauhi korupsi, jangan merampok, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mabuk, kan? Jangan menipu, jangan berbuat riba. Dua-duanya punya kedudukan yang serupa. Ya, keduanya punya tujuan yang sama, yaitu menjaga kemuliaan kita di hadapan Allah. Karena ingat, saat diciptakan, manusia itu punya keunggulan. Di antara keunggulannya, Allah langsung menyebut mulia seluruh keadaan dirinya. Itu ada di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adam. Kan kami pakai lam dan qad. Lam litaukid, qad litahqiq. Dan kami, saya tegaskan kata Allah, saya kuatkan, kami telah memuliakan seluruh anak cucu Adam. Jadi komponen semua tubuh kita ini mulia. Bahkan physically, ya, secara fisikal Allah ciptakan juga sangat sempurna. Oh ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surah 95 ayat keempat itu, ya. Dan kami telah pastikan, kami ciptakan fisiknya mulia, sifatnya diberikan kemuliaan, organ tubuhnya diarahkan hanya untuk mengerjakan yang mulia saja. Jadi karena mata ini mulia, maka mata ini tidak boleh merendahkan kemuliaannya dengan menatap hal-hal yang kotor. Makanya dilarang. Misalnya pornografi, porno aksi, gambar yang jorok, yang kotor dilarang dilihat. Kenapa? Karena bisa merendahkan kemuliaan mata. Sedangkan mata dicipta oleh Allah mulia. Beda dengan binatang. Ya, beda dengan hewan. Kita ini makhluk mulia. Wa hamalnahum fil barri wal bahri wa faddalnahum ala katsir mimman khalaqna tafdila. Kata Allah, baik itu yang beraktivitas di lautan ataupun di daratan, dan kami jadikan manusia itu lebih utama dari semua makhluk yang pernah kami ciptakan. Karena itu dijaga. Tangan jangan sampai mencuri, jangan sampai korupsi, kaki jangan melangkah pada maksiat. Semua itu tujuannya karena kasih Allah, menjaga kemuliaan kita dari lahir sampai kita berpaling, ya, dari kehidupan dunia dan kembali kepada Allah di akhirat. Jadi jangan sampai lahirnya bersih, pulangnya kotor. Rahmat Allah yang menjadikan kita terjaga dengan aturan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada yang mengajak kepada yang baik-baik, alhamdulillah kita respon. Tapi kalau ada yang mengingatkan kita untuk meninggalkan yang mungkar, jangan marah. Kalau itu terjadi, itu tandanya tanda sayang Allah. Allah masih sayang. Yang bahaya itu kalau tidak ada yang mengingatkan lagi. Maka itu alarm yang paling dahsyat. Khawatir kita diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah punya sifat Rahman yang dengan rahmatnya memberikan kesempatan pada setiap hamba untuk berubah. Ya, Wallahu taala alam bissawab. Jadi kembali kepada pertanyaan saudari kita ini, Anda coba cari dulu kontaknya. Setelah itu hubungi misalnya ahli warisnya, tanyakan pada keluarganya, dan berikhtiar untuk menyelesaikan dengan cara yang terbaik sehingga tidak terbawa sampai dengan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, saya juga ingin mempraktekkan dari diri saya pribadi, teman-teman. Jadi sejak saya kecil sampai dengan saat ini, bila Anda mengikuti apa yang saya sampaikan pada saat ini dalam kajian Aqsa, jika selama dalam kehidupan ada satu hal terkait utang piutang yang pernah terjadi dengan diri saya, mohon diingatkan, disampaikan, bisa sampaikan lewat admin ini, Adidat Official misalnya, atau ada janji yang pernah saya sampaikan, atau saya terlibat utang piutang langsung, jangan malu Anda katakan, tolong bantu saya. Bantu saya sampaikan, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan saya usahakan seikhtiar sebaik yang bisa saya lakukan untuk bisa menghilangkan beban-beban, setidaknya meringankan ketika kembali hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, suasananya
jangan dianggap ringan ya, jangan dianggap ringan ketika kembali kepada Allah. Nanti setiap orang akan merasakan ketika di sakaratul mautnya, kebiasaan-kebiasaan yang pernah ia kerjakan, pernah terjadi itu akan balik gitu ya. Dan segera koreksi diri untuk kita menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala.